Oke, lanjut ya ke soal nomor 51. Nah, soal 51 ini adalah laju reaksi ya. Oke, dikasih tahu bahwa dari reaksi ini, jadi untuk pereaksinya atau reaktannya itu adalah BrO3-, Br-, dan H+. Nah, laju awal ditentukan pada suhu 25 derajat Celcius dengan penambahan konsentrasi reaksi yang berbeda sesuai dengan tabel. Pakai tabelnya di sini ya, sebelah kanan sini. Laju awal percobaan kelima. Oke, dimana karena berhubung ini adalah reaksinya ya atau reaktannya, maka persamaan laju reaksi yang kita bisa pakai adalah K dikali BrO3- pangkat X dikali Br- pangkat Y, kemudian dikalikan dengan H+ pangkat Z. Nah, sekarang kita harus cari order reaksinya. Order reaksinya BrO3- yaitu adalah X, ini Y gitu ya, ini Y, dan Z. Nah, sekarang untuk mencari yang untuk order reaksinya si BrO3- dulu ya, alias punya X itu adalah kita pakai dua yang lain, tapi intinya nyari X itu berarti harus order reaksi BrO3- itu adalah cari yang konsentrasi BrO3-nya beda tapi konsentrasi yang lain sama. Usahakan. Kalau nggak bisa ya jangan dipaksa. Kira-kira pakai nomor berapa nih? Nah, kalau kalian perhatikan berarti ini pakai 1 dan 2 ya. Nah, karena kalau di 1 dan 2 nih ternyata ini sama nih. Ya udah, berarti ingat ya. Berarti kan sebenarnya kalau kita bandingkan ini berarti pakai 1 dan 2. Kalau kita bandingkan karena berhubung ini sama, so yang kita tinggal bandingkan adalah ini aja. Jadi V1 per V2, nah sama dengan K-nya juga dihilangin, biarkan aja. Jadi BrO3- kondisi 1 pangkat X per BrO3- kondisi 2 pangkat X. V1-nya adalah, nah tapi hati-hati, di sini laju, ya udah sesuai. Kadang-kadang soalnya biasanya diganti ini waktu, gitu. Nah, jadi ini 7,2 kali 10 pangkat min 4 per 2,4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan ini 0,15 per 0,05 pangkat X. Langsung aja diginiin. Ya, langsung jadiin 1. Karena kalau misalnya ini pangkat 3, 0,05 pangkat 3 ini akan setara dengan 0,15 per 0,05 pangkat 3. Ya. Nah, untuk ini, kenapa kok bisa tinggal ini? Karena kalau misalkan kita bandingkan, ini V, ini K, kita kopas aja ya, untuk atas sama bawahnya. Set. Nah, kalau kita bandingkan, ya kalau kita bikin per ya, nah berarti kalau misalkan ada yang sama, kan pasti habis tuh, ya kan? Misalkan ini sama ini habis nih, karena sama, terus ini juga sama. Berarti sisanya BrO3- doang kan? Jadi sebenarnya tuh penulisannya harusnya dari awal tuh tetap begini sebenarnya. V banding V sama dengan ini. Perbandingannya berapa karena berhubung sama makanya dicoret. Karena berhubung dicoret makanya yang tersisa adalah cuma ini dua. Gitu loh. Ya, berlaku yang buat yang lain juga sama. Ya udah. Kali ini kita lanjut, maka ini bisa kita coret. Ini 3 ya, ini 1. Ini pun juga sama, ini coret 1, ini coret 3. Jadinya 3 sama dengan 3 pangkat X. Berarti X-nya sama dengan 1. Nah, sekarang untuk persamaan order reaksi 2. Nah, ordernya si Br- ya. Ordernya si Br- kita pakainya berapa? Yang beda tapi sisanya sama. Oke, 1 dan 3 ya. Karena ini ini sama ini sama. Tapi yang Br-nya beda. Ya udah, berarti pakai persamaan 2 dan 1 dan 3 ya. Nah, 1 dan 3. Nah, berarti V1 per V3 sama dengan Br- kondisi 1 pangkat Y per Br- kondisi 3 pangkat Y. Ya udah, berarti V1 per V3 7,2 kali 10 pangkat min 4 per V3-nya adalah 5,76 dikali 10 pangkat min 3. Sama dengan
ini berarti 0,15 per 0,15 pangkat Y. Kok 0,15? 0,1 sorry, 0,1 per 0,2 pangkat Y ya. Karena yang kita pakai adalah yang ini nih. Nah, ini yang beda ya. Kalau tadi yang beda tuh yang ininya. Untuk persamaan 1 sama 2. Nah, berarti kalau kalian perhatikan ini nggak bisa langsung kita coret. Habis. Karena apa? Beda ya. Nah, 7 per 2 dikali 10 pangkat min 4 per 5,76 kali 10 pangkat min 3 itu akan setara dengan, nah, sama-sama dibikin jadi pangkat min 4 aja. Jadinya berhubung kalau ini supaya dikurang 1, maka di sini dimajuin 1. Jadi 57,6 kali 10 pangkat min 4, ini 7,2 kali 10 pangkat min 4. Coret-coret. Berarti sama dengan, berarti ini sama dengan 1 per 4 ya. 1 per 4 apa 1 berapa tuh? 7,2 dibagi 57,6. 1 per 8 ya, sorry, 1 per 8. 1 per 8 sama dengan 1 per 2 pangkat Y. Ya. Jadi ini kan coret 1, ini coret 2, ini coret 1, kemudian ini coret 1, ini coret 8 gitu ya. Nah, berarti 1/8 sama dengan 1/2 pangkat X, pangkat Y. Berarti dari sini kita dapat Y-nya sama dengan 3. Next, kita lanjut ke untuk mencari yang ketiga, ordernya si H plus ya. Ordernya si H plus. Nah, H plus yang sama yang mana? Nah, yang sama tuh yang ini nih. Di antara 1, 2, 3 nih, yang sama. Nah, tapi cari yang beda. Nah, cari yang beda tuh yang mana? Nah, 2 dan 4 ya. Nah, cari H plus yang sama. H plus yang beda, sorry ya. H plus yang beda, tapi sisanya sama. Tuh. Ya, sama-sama semua. Oke, berarti kalau kita lanjutkan, berarti V ini pakai nomor 2 dan 4 ya. Nah, untuk penempatan 1 dan 3 ini kalau kalian mau tukar juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting hati-hati di sebelah kanannya aja juga. Kalau di sini 1 ya di sini harus 1 ya, jangan sampai ketukar. V2 per V4 ini berarti H plus kondisi 2 pangkat Z per H plus kondisi 4 pangkat Z. So, V2-nya adalah 2,4 dikali 10 pangkat min 4 per 2,4 kali 10 pangkat min 4. Nah, kalau kalian perhatikan, sebenarnya karena berhubung lajunya awalnya sama, berarti Z-nya ini sebenarnya kalau logikanya pasti pengaruh nggak kalau sama? Ya, nggak bakal pengaruh. Nah, gitu loh. Jadi, kita bisa bilang langsung Z-nya tuh atau order reaksi si H plus tuh 0. Sebenarnya bisa kalau kita langsung bilang kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan ya. Nah, ini kan sama-sama 1 nih. Nah, ini 1, ini 2. Jadinya 1 itu sama dengan 1 per 2 pangkat Z. Berapa pangkat? Setengah pangkat berapa hasilnya 1? Ya, semua pangkatnya 0 itu hasilnya 1. Makanya Z-nya 0. Dan terbukti kan secara hitungan seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian pakai persamaan reaksi, nomor percobaan reaksi nomor berapa sama nomor berapa, terus lajunya sama, udah fix, itu tidak berpengaruh gitu. Oke. Nah, BTW nih kenapa masih ada ya, ini lupa tadi saya hapus. Nah, oke, jadi ternyata kalau kita bikin versi lengkapnya lagi, maka setelah kita cari untuk si untuk cari BR-nya udah sesuai ya, X sama Y-nya, tinggal cari K-nya. Nah, sekarang untuk mencari K berarti bebas untuk persamaan reaksi nomor berapa aja yang kita mau pakai. Misalnya mau pakai persamaan reaksi nomor 4 ya juga nggak apa-apa. Berarti V4 sama dengan K dikali BRO3 min kondisi 4 pangkat 1 ya. Dikali BR min ya. Dikali BR min kondisi 4 pangkat 3 dikalikan, udah biarkan aja karena kalau di sini kita tulis berarti di sini K dikali BRO3 min pangkat X dan BR min pangkat 3, kurang lebih seperti itu. Karena berhubung pangkat 0-nya itu kan hasilnya 1, alias berarti nggak dianggap hapusnya sebenarnya. Oke, berarti untuk V4-nya adalah 2,4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan K dikali BRO3 min kondisi 4 itu adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, biar pakai bentuk pangkat aja ya langsung semuanya. BR min kondisi 4 itu adalah 0,1 atau 10 pangkat min 1.
Jadi 10 pangkat min 1 pangkat 3. Jadinya 2,4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan K dikali 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 3. Berarti di sini kita bisa bilang untuk mencari K-nya ini K sama dengan, atau ini 2,4 kali 10 pangkat min 4 per 5 kali 10 pangkat min 2 dikalikan dengan 10 pangkat min 3 sama dengan K. Sehingga tinggal kita hitung nih berapa nih hasilnya. Nah, BTW ini 3 ya. Nah, 2,4 dibagi 5 itu hasilnya adalah 0,48. 0,48 ya, 0,48 dikalikan 10 pangkat berapa? Min 4. Ini min 5 ya jadinya, dikurang min 5 jadinya 10 sama dengan K. Berarti K-nya adalah 4,8 ya. Jadi konstanta laju reaksinya adalah 4,8. Nah, untuk konstanta reaksinya dengan K itu 4,8, berarti di sini versi lengkapnya adalah V sama dengan 4,8 dikali BrO3 min dikali Br min pangkat 3. Ya udah, tinggal dicari V kelima, berarti 4,8 dikali BrO3 minnya adalah 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1. Gitu ya, langsung aja kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 1 dikalikan Br minnya adalah 2 kali 10 pangkat min 1 juga, tapi pangkat 3. Sehingga V5 nya sama dengan 4,8. Ini 2 kali 10 pangkat min 1 pangkat 4 aja ya. Berarti V5 nya sama dengan 4,8 dikalikan dengan 16 dikali 10 pangkat min 4. Berapa tuh? 4,8 kali 16. 48 kali 16, itu jawabannya adalah 376,8 ya. Sorry, 76,8 dikali 10 pangkat min 4. Nah, tapi nggak ada. Adanya kalau ininya dikurang 1, maka di sini nambah 1. Nah, berarti 7,68 kali 10 pangkat min 3. Satuannya adalah molar per sekon. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi gitu ya, mencari laju reaksi dengan menggunakan percobaan. Oke. Jadi ingatnya kalau dengan percobaan itu ya gini. Emang misalnya kalau ditanya panjang nggak panjang, cuman ya gitu. Kalau mau cepet ya jangan ditulis lengkap banget. Tinggal apa yang diperlukan, cari apa, ketemu berapa, terus abis itu nyari apa lagi, ya udah. Nanti ketemu dalam bentuk V-nya berapa. Kalau udah langsung ya dituju apa. Gitu. Ya. Oke, kita next lanjut ke soal nomor 52. Oke. Kita lanjut ya ke soal nomor 52. Larutan yang mengandung, ada mengandung 18 gram glukosa dengan rumus seperti ini. Dengan terus dalam 500 gram air ditambahkan ke dalam 5,5 gram ini dalam 1000 gram air. Setelah kedua larutan dicampur dan diaduk, perubahan titik beku. Nah, berdasarkan yang diketahui di soal di sini, be careful ya. Karena gini, untuk sifat koligatif larutan itu ada 2 bahasa. Maksudnya 2 bahasa soal. Yang pertama adalah versi bahasa Indonesia, di mana ada didih, ada beku. Nah, biasanya kalau untuk yang didih itu pakainya KD, ya. Pakai KD, terus ini KB. Nah, mungkin ada dari beberapa kalian mungkin diajarin di sekolah, mungkin beda gitu ya. Nah, untuk versi kedua adalah versi bahasa Inggris yang artinya sama. Didih atau didih itu setelahnya dalam KD, dan didih itu kalau in English is boil gitu ya, boiling, boiling, mendidih. Jadi di sini KB, dan beku adalah freeze, ya, freeze, freezing. Jadi freezing point gitu ya, titik beku, KF. Nah, berarti berdasarkan di soal di sini ini pakai istilah yang bahasa Inggris ya, KB dan KF. Soalnya emang ada beberapa buku atau beberapa pengajar yang mengatakan bahwa pakai bahasa Indonesia yang KD dan KB. Ya, so hati-hati ya. Oke, perubahan titik beku alias delta TF ya berarti yang ditanya. Perubahan freezing point-nya berapa?
Dan kita tahu bahwa untuk mencari freezing point itu delta TF itu adalah sama dengan mol KF ya dikalikan molalitas terlarut ya. Molalitas yang terlarut. Nah, berhubung di sini yang terlarut ada dua jenis, maka kita bisa bilang delta TF-nya sama dengan KF dikalikan molalitas terlarut 1 ditambah molalitas terlarut 2. Nah, oke. Di sini ada dua nih molalitas terlarutnya. Ada C6H12O6 alias glukosa. Nah, ada juga si CaCl2 atau kalsium klorida. Nah, untuk menghitung molalitas, ya, molalitas terlarut itu akan berarti M dikali dengan I alias faktor Van Hoff. C6H12O6 ini berhubung karena bukan elektrolit, maka faktor Van Hoff-nya 1. Nah, molalitas terlarut di mana untuk molaritas itu adalah molalitas G per mR dikali 1000 per P. Nah, dikali 1 di sini. Maka di sini kita bisa bilang bahwa MT yang di sini untuk glukosa adalah G-nya adalah 18 per mR glukosa itu adalah berapa tuh? Untuk glukosa ya C6H12O6 ini berarti 6 dikali 12 ditambah 12 kali 1 tambah 6 dikali 16. Berapa tuh? 72 ditambah 12 ya. Nah, tambah 12 ditambah 96. 180 ya. Nah, kalau kalian udah biasa ngerjain T, kalian nanti hafal tuh. Kayak mR glukosa itu 180. mR air itu 18. AR ini bahkan lama-lama juga hafal kok. Nah, 18 per 180 dikali 1000. Nah, ini 1000 per P ini P-nya dalam satuan gram ya. Massa pelarut dalam satuan gram. Oke, berarti gramnya 500 gram. Berarti ini tinggal coret 1, ini coret 2. Kemudian ini coret 1, ini kebanyakan amat 1800. Cuma 180 doang ya. Nah, ini coret 1, ini coret 10. Berarti 2 per 10, 0,2. Ya. Molal. Nah, sekarang untuk CaCl2, maka molaritas terlarutnya adalah molalitas dikali faktor Van Hoff. Berhubung CaCl2 ini tidak dikasih tahu derajat ionisasinya juga ya. Berarti di sini kita menganggap bahwa dia merupakan elektrolit kuat ya. Oke. Molalitas terlarutnya, nah, karena berhubung ini adalah elektrolit kuat, maka akan terurai menjadi CaCl2 ini ya. Kita tulis cara-caranya di sini aja ya. CaCl2 itu akan terurai menjadi Ca2+ tambah 2Cl-. Nah, berarti untuk mencari faktor Van Hoff-nya itu juga kita bisa menggunakan I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Berarti I-nya 1 ditambah 3 kurang 1 dikali alfa 1. Jadi berarti I-nya adalah 1 ditambah 2 jadinya 3. Atau kalau elektrolit kuat tuh udah fix pasti faktor Van Hoff-nya itu setara dengan jumlah ionnya gitu. Bisa juga ya. Oke, nah ini kurang lebih seperti ini dan MT-nya berarti G per mR dikali 1000 per P dalam satuan gram, jangan lupa, dikalikan dengan 3. Berarti molalitas terlarutnya adalah 5,55 per. Nah, CaCl2 itu sama dengan untuk mR-nya ya, 40 ditambah 2 kali 35,5. Berarti 35,5 kali 2 tuh, terus habis itu tambah 40, hasilnya adalah 111. 111 dikalikan ini 1000 per 1000 ya. Dikalikan dengan 3. Ya udah, berarti 5,55 dibagi 111 itu berapa? 0,05 dikali 3 adalah 0,15. Berarti ini setara dengan untuk molalitas terlarutnya adalah 0,15 molal. Barulah kita masukkan ke sini, delta TF-nya sama dengan KF-nya itu adalah 1,86 dikali molalitas terlarut satunya 0,2 ditambah 0,15. Berarti delta TF-nya setara dengan 1,86 dikali 0,35 ya.
Berapa tuh jawabannya? 0,651 ya. Jawabannya 0,651 derajat Celcius. Jadi jawaban yang tepat yang mendekati adalah yang C ya. Karena di sini dilakukan ternyata pembulatan dua angka di belakang koma. Jadi 0,65. Jadi kenapa kok bisa saya gabung aja? Karena gini, dari si ini kita punya delta TF1 misalkan ya. Nah, jadi cerita itu kalau misalnya kenapa kok bisa ada delta TF yang langsung bisa digabungin molaritasnya. Jadi misalkan ini delta TF yang pertama dan ini adalah delta TF kedua. Jadinya misalnya di sini delta TF-nya ternyata misalkan turun 0,5 derajat Celcius. Kemudian gara-gara ditambahin lagi, ini turun 0,5 derajat Celcius. Berarti turun berapa? Turun 1 dong, ya kan? Jadi misalkan anggap aja saya pertama saya punya kalau di penurunan titik beku kan. Jadi misalkan anggap aja suhu air itu kan 0 derajat Celcius ya. Nah, ketika turun 0,5 gara-gara si glukosa jadinya min 0,5. Terus gara-gara CaCl2 turun lagi tuh 0,5. Berarti jadinya min 1. Makanya kenapa di sini langsung saya bisa tambahkan gitu loh. Ya. Jadi delta TF-nya itu sama dengan delta TF1 ditambah delta TF2. Berarti delta TF-nya ini sama dengan ini kan KF dikali MT1. Oke, dikali MT1 alias molaritas terlarut 1 ditambah KF dikali molaritas terlarut 2. Nah, karena berhubung sama-sama KF-nya ada, berarti KF sama dengan molaritas terlarut 1 tambah molaritas terlarut 2. Gitu ya. Jadi kurang lebih kenapa kok bisa saya tambahin, karena konsep dasarnya seperti ini. Gitu. Setelah saya menggunakan larutan pertama turun, kemudian menggunakan larutan kedua turun lagi, ya berarti jumlah penurunannya tinggal gabung aja kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 53. Nah, tapi ya sebelum kita lanjut ke soal nomor 53, di sini sebenarnya ada yang aneh. Benar nggak sih ada yang aneh? Kalau misalnya kita menggunakan cara seperti ini artinya kalau misalnya kan ini berarti kepisah dong, nggak jadi satu. Kenapa kok bisa dibilang nggak jadi satu? Nah, sekarang kalau misalnya ketika sudah gabung, katanya kan ditambahkan ke dalam. Nah, jadi ini bakal saya ulang lagi ya. Karena ini jawabannya sebenarnya nggak ada. Kalau ada tuh kalau pakai yang kayak gini. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau pakai versi yang satu lagi, yang versi ini ya. Sekarang gini, misalkan kita punya wadah gitu ya. Kita punya wadah isinya glukosa dengan isinya dengan isinya CaCl2 ya. Jadi kan kalau misalkan yang di sebelah kanan ini saya bikin misalkan 5,55 gram CaCl2 dalam ini 100 gram air. Nah, 100 gram air. Sedangkan kalau yang di sebelah kiri itu adalah larutan glukosa ya, 18 gram glukosa. Ini C6H12O6. Nah, ini ada berapa? 500 gram air. Berarti ketika mereka bergabung, ini digabung nih, kan dijadiin satu kan, katanya dicampur. Berarti harusnya kalau dicampur, maka terbentuklah ada air. Saya masukin yang 500 ke dalam 100, ke dalam 1000. Berarti otomatis di sini udah yang 1500 gram air gitu ya. 1500 gram air dengan komposisi yang masih sama, 18 gram C6H12O6 dan 5,5 gram CaCl2. So dari sini, karena di sini kan berarti ada dua dong yang terlarut gitu ya. Ada dua yang terlarut. Nah, jadi yang pertama yang terlarut. Makanya jadi kalau kita untuk menghitung delta TF-nya tetap sama ya. Delta TF-nya adalah KF dikali molaritas terlarut. Cuman di sini molaritas yang terlarut ada dua macam. Nah, yang pertama adalah yang C6H12O6 dulu. Nah, molaritas terlarut sama dengan molaritas dikali dengan faktor Van Hoff, sama seperti tadi. Cuman yang membedakan adalah di sini.
G per mr dikali 1000 per P dalam satuan gram ya, dikalikan I. Sehingga di sini kita bisa bilang molaritas terlarutnya sama dengan 18 per 180 ya, 180 dikali 1000 per 1500 dikali 1. Jadi karena berhubung ini kan dicampur gitu ya. Ini dicampur ya. Mungkin kalau yang tadi konsumen tadi itu kalau misalnya yang tadi konsumen tadi ini turun sekian, ini turun sekian, digabungin turun sekian. Nah, kalau yang ini ceritanya digabungin dulu baru terjadi perubahan. Nah, jadi yang lebih masuk akal tuh yang ini ya sebenarnya ya. Oke. Jadi 18 dibagi 180 dikali 1000 per 1500. Jawabannya adalah 0,067 ya, 0,067 molar. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Karena ini coret 10, ini sama-sama dibagi 5, ini 2, ini 3, jadinya 1/15 kan. Nah, karena ini coret, ini 1, ini 5. Jadi 1/15 tuh 0,067. Sekarang, untuk CaCl2 sama molaritas terlarut sama dengan M kali I. Nah, molaritas terlarutnya sesuai dengan aturan yang tadi kita sepakatin, untuk I-nya langsung jumlah ionnya aja ya. Jadi G per mr dikali 1000 per P dalam gram dikalikan dengan I. Sehingga molaritas terlarutnya adalah 5,5 per 40 ya. Dari 40 ditambah ini 111 ya. Jadinya ini Ini 111 ya. Kemudian dikalikan dengan 1000 per 1500 dikalikan dengan 3. Gitu. Sehingga di sini kalau kita coret sama-sama dibagi 5 jadinya 2, ini 3. Coret ya. Jadi tinggal 5,5 kali 2 dibagi 111. Jawabannya adalah 0,09 ya. 0,09 molar. Sehingga kita tentukan bahwa karena berhubung ada 2 yang terlarut kan, jadinya berarti tinggal kita gabungin. KF-nya adalah 1,86 dikalikan 0,067 ditambah 0,09 ya. Sehingga berarti delta TF-nya sama dengan 1,86 dikalikan dengan 0,157. Delta TF-nya setara dengan, kalau dikali 1,86 jawabannya adalah 0,29. Atau mungkin ada yang akan jawab mungkin sekitar 0,31 juga ada ya. Jadi intinya kurang lebih ini 0,3 gitu ya, 0,3 derajat Celcius. Nah, jadi turunnya itu 0,3 derajat Celcius. Tapi ternyata nggak ada kan. Nah, kalau pakai konsep yang ini, jawabannya nggak ada. Gitu loh. Harusnya logiknya tuh lebih masuk akalnya tuh begini. Ketika saya punya air, sama air ini yang intinya larutan glukosa dengan larutan kalsium klorida, ketika saya campur, nah itulah yang bakal terjadi gitu ya. Oke, jadi kalau yang kayak gini berarti nggak ada jawabannya kalau kasusnya begini. Terkecuali pembuat soal tadi berpikir seperti tadi ya. Kalau misalnya itu airnya untuk glukosa sendiri, CaCl2 sendiri, kemudian ini yang terlarut sekian, ini yang terlarut sekian, baru digabungin, itu mungkin ya yang dimaksud membuat soal, maka jawabannya ada 0,65 gitu ya. Oke, jadi ada 2 versi emang jawabannya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 53. Jadi untuk nomor 52 emang kalau kalian search di Google atau mungkin kalian search di YouTube ada 2 versi jawaban. Versi yang pertama tadi yang jawabannya 0,65 ada yang versi yang kedua ini ada yang nggak ada jawabannya ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 53. Oke, kita lanjut ke soal nomor 53. Nah, soal nomor 53 ini kelarutan PbI2 dengan air seperti ini dalam 3 liter larutan pada suhu 25 derajat Celcius adalah 2,805 gram. Ditanya adalah KSP PbI2 ya, ini sorry PbI2 karena masa tiba-tiba PbF2 kan. PbI2 nih pada suhu ini adalah berapa? Oke, kita uraikan dulu apa sih yang akan terlarut kalau PbI2 ini akan ada dalam air. Nah, gitu ya. Oke, berarti kalau kita uraikan, maka menjadi Pb2 plus tambah 2 imin.
Oke, let's say kelarutan dalam PbI2 itu adalah S. Maka berdasarkan perbandingan koefisien, maka ini S dan ini adalah 2S. Nah, sehingga untuk mencari KSP-nya adalah PB 2 plus pangkat 1 dikali I-min pangkat 2. Sehingga KSP-nya ini sama dengan S dikali 2S pangkat 2. Sehingga untuk KSP-nya adalah S pangkat 2 dikali 4S kuadrat. Berarti KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Nah, permasalahannya adalah untuk larutannya ini S di sini aja belum tahu kan. Ya udah cari dulu. Nah, carinya dengan cara gimana? Ingat S di sini kan kurang lebih ini adalah konsentrasi ya. Berarti sebenarnya sama kayak rumus ini. G per mR dikalikan dengan 1000 per volume dalam mililiter. Oke, berarti S sama dengan G-nya itu adalah 2,805. Per mR-nya adalah 102 PbI2 ya. Berarti 207 ditambah 2 untuk PbI2-nya kita coretan dulu ya. PbI2-nya adalah 207 tambah 2 kali 127. Berarti 207 ditambah 127 kali 2 berapa tuh? 254 ya. 254 ditambah dengan 207. Jawabannya adalah 461. Oke, 461. Berarti 461 dikalikan dengan 1000 per 3000 ya. Karena dalam satuan mililiter. Oke, berarti S-nya ini coret 1, ini coret 3. Berarti ini 2,805 dibagi 461 dikali 3. Jawabannya adalah 2 kali 2,03 harusnya ya. 2,03 kali 10 pangkat min 3 ya, kurang lebih seperti ini. Nah, atau karena berhubung di sini angkanya bagus nih, ya berarti S-nya di sini yang kita pakai pembulatan ya. 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, berarti kita nyari, tinggal kita masukkan ke dalam sini. Untuk KSP-nya berarti sama dengan 4 dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat min 3 pangkat 3. Jadinya untuk KSP-nya sama dengan 4 dikali 8 kali 10 pangkat min 9. Jadi KSP-nya adalah 32 kali 10 pangkat min 9. Tapi nggak ada nih. Adanya 10 pangkat min 8. Ya udah, ini ditambahin 1, ini mundur 1. Jadinya berarti KSP-nya, ini P ya, 3,2 kali 10 pangkat min 8. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya, untuk soal nomor 53. Oke, jadi kita lanjut ya ke soal nomor 54. Oke, untuk soal nomor 54, paracetamol atau acetaminophen gitu ya. Oke, adalah obat analgesik atau antipiretik yang populer dan digunakan untuk menghilangkan bla 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 ya. Biasanya buat ngilangin demam ya kan, pilek, intinya biar gejala-gejala demam lah. Struktur paracetamol dapat dilihat seperti gambar di atas. Oke, seperti ini gambarnya. Oke, jadi ini kita pisah dulu aja. Jadi biar kalau kita mau coret-coret enak. Nah, katanya yang ditanya adalah jumlah isomer optis aktif. Oke, syaratnya untuk optis aktif itu adalah memiliki atom C chiral. Atom C chiral itu apa? Atom C chiral itu yang punya 4 pasangan yang beda. Jadi misalkan di sini C, pasangannya di sini A, di sini B, di sini X, di sini Y. Kurang lebih seperti itu. Beda semua intinya. Tapi ingat, ada 4. Nah, kemudian kalau kita perhatikan struktur ini, manakah yang mengandung unsur C? Ada nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tapi kalau kita perhatikan baik-baik, nah, masing-masing atom C ini punya ikatan rangkap. So, apakah bisa kita bilang atom C chiral? Tidak. Yang ini tidak, karena ke bawah ada. Ini pun ke atas ada. Ini pun ke samping ada. Ini pun ke sini ada. Ini pun ke sini ada. Ini ke sini pun ada. Yang di sini ke bawah pun ada. So,
berhubung karena tidak mempunyai atom cekiral, alias berarti di sini untuk cekiralnya atau atom cekiralnya adalah 0, gitu ya. Di atom cekiralnya itu sama dengan 0, maka tidak ada isomer yang tidak ada isomer aktif dari paracetamol. Jadi harus beda ya. Misalkan contoh di sini C ini mungkin jadi H gitu ya. Kemudian ini mungkin Cl. Nah, mungkin ini F. Misalkan ini di sini CH3. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting nggak sama. Kalau misalnya sampai ada begini, misalnya ini Cl, ini bawahnya F. Misalkan ini H, di sebelah kiri H. Ya nggak boleh, karena ada dua gugus fungsi yang sama, yaitu sama-sama H. Tapi kalau ini beda semua. Ini CH3, ini Cl, ini H, ini F. Seperti itu. Oke, jadi karena berhubung atom cekiralnya kosong, maka tidak ada isomer, ya. Oke, we continue, ya. Lanjut lagi ke nomor 55. Nah, untuk soal nomor 55, untuk soal nomor 55-nya, energi yang terlibat pada reaksi dari Na dalam bentuk padatan menjadi Na dalam bentuk gas, Na plus tambah elektron adalah energi sublimasi dan afinitas elektron. Tapi apakah bisa langsung begini? Tentu tidak. Jadi proses yang terjadi itu ada dua. Yang pertama adalah sublimasi, ya, sublimasi. Nah, yaitu artinya apa? Na dalam bentuk padat menjadi Na dalam bentuk gas, ya. Jadi dari padat ke bentuk gas ada menyublim. Nah, jadi pertama itu reaksinya seperti ini. Jadi kalau misalkan natrium padatan natriumnya dipanasin atau apapun itulah akan menjadi gas. Nah, yang kedua adalah energi ionisasi. Kenapa saya bilang energi ionisasi? Nah, karena energi ionisasi itu adalah energi yang digunakan adalah untuk melepas, ya. Oke, untuk melepas satu elektron. Sehingga karena berhubung melepas satu elektron, dia menjadi seperti ini. Dan ini ingat harus dalam wujud gas, ya. Wajib dalam wujud gas. Berarti energi yang terlibat pada perubahan Na dalam bentuk padatan menjadi ion Na dalam bentuk gas ditambah elektron ada dua, yaitu sublimasi dan energi ionisasi. So, ini salah, ya. Oke. Jadi kalau misalnya ini kita kotakin juga reaksinya. Nah, sekaligus ditambahkan definisinya. Untuk energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan, ya, yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari atom, dari suatu atom dalam wujud gas. Oke. Nah, wujud gas, ya, wajib dalam wujud gas. Nah, energi ionisasi tersendiri, ya, ionisasi, ini kebanyakan Pak. Ionisasi, ya, ionisasi. Nah, ada energi tingkat yang pertama. Jadi kalau energi tingkat yang pertama ini berarti Na dalam bentuk gas menjadi Na plus tambah elektron, ya kan? Nah, tapi ini dalam bentuk gas juga. Energi yang kedua adalah Na plus dalam bentuk gas menjadi Na2 plus dalam bentuk gas ditambah elektron lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk afinitas elektron itu kayak gimana? Kalau untuk afinitas elektron itu kebalikannya dari si ini, energi ionisasi. Jadi kita bisa bilang bahwa Na plus dalam bentuk gas ditambah elektron menjadi Na dalam bentuk gas. Alias berarti di sini adalah afinitas elektron itu definisinya. Nah, jadi kalau kurang lebih seperti ini, ya, kurang lebih. Nah, untuk definisinya adalah energi yang dihasilkan, gitu ya, atau energi yang dilepaskan, gitu ya, yang dilepaskan untuk mengikat satu elektron. Nah, tapi ingat dalam wujud gas juga, gitu ya. Jadi afinitas elektron sama energi ionisasi ini sama-sama dalam wujud gas, cuman bedanya adalah
Kalau energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan, ya. Energi yang diperlukan melepas satu elektron. Kalau afinitas elektron, energi yang dilepaskan mengikat satu elektron. Dan wujudnya wajib gas, gitu. Nah, terus kalau kita lihat definisinya lagi, sebabnya, sebab afinitas elektron adalah energi minimum yang diperlukan. Salah ya. Energi minimum yang dilepaskan untuk menangkap atau mengikat satu elektron dari suatu ion dalam wujud gas. Jadi kalau ini definisinya dari harusnya energi ionisasi, ya. Ionisasi ini harusnya definisinya seperti ini, ya. So, ini juga sama, ini harusnya energi ionisasi ya. Nah, kalau misalnya ada begini, maka dua-duanya benar. Tapi berhubung soalnya tidak seperti ini, maka jawabannya dua-duanya salah. Jadi jawabannya nomor 55 yang E. Oke. Next kita lanjut ke soal nomor 56.